Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tematik kelas 4, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum menonton videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya. So, let's go! Bisa adik-adik buka buku adik-adik pada halaman 154. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu tentang cerita mereka. Ayo berdiskusi. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi kepadanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Diskusikan dalam kelompokmu. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantumu. Jadi, adik-adik diskusikan apa yang adik-adik dan teman-teman adik lakukan untuk membantu Bu Mimin. Itu adik-adik bisa mendiskusikannya melalui 5 pertanyaan yang ada di situ ya, di buku adik-adik halaman 155. Misalkan kakak kasih contoh seperti ini. Pertanyaan pertama, jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Jenis bantuan yang dapat saya dan teman-teman saya berikan adalah membantu Bu Mimin berjualan di kantin. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Jawabannya, pada saat berhadapan dengan para pembeli, saya akan melayani para pembeli dengan sebaik-baiknya. Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Jawabannya, saya akan selalu menjaga makanan tetap bersih dan sehat, menutup makanan agar tidak terkena debu ataupun dihinggapi lalat atau serangga lainnya. Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Jawabannya, uang hasil penjualannya akan saya berikan semuanya kepada Bu Mimin. Sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Jawabannya, sikap yang kami praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya adalah sikap jujur, kerjasama, kerja keras, dan saling menghargai. Sekarang ceritakan kerjasamamu tadi. Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Jawabannya, kami bisa bekerja sama dengan baik. Apa perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu lihat saat bekerja tadi? Bisa adik jawab. Ada yang bekerja cekatan dan ada yang bekerjanya lambat. Hal-hal baik yang kamu dapat dari kerjasama? Jawabannya, saling membantu
sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah. Hal yang sudah baik dari kamu bisa adik-adik jawab, kerjasama dan saling menghargai. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari dirimu bisa adik-adik jawab, kemampuan memahami perbedaan yang dimiliki teman. Rencana perbaikan diri bisa adik-adik jawab, saya akan berusaha lebih memahami kemampuan orang lain. Kemudian, ayo mencoba pada halaman 157. Kamu sudah belajar sudut pada segi banyak beraturan. Sekarang, bagaimana sudut pada segitiga dan segi empat? Pada saat pembuktian di pertemuan sebelumnya, kamu mengukur segitiga sama sisi. Berapakah besar sudutnya? Berapakah jumlah besar semua sudutnya? Apakah itu berlaku juga untuk segitiga yang lainnya? Ayo kita buktikan. Ukurlah semua sudut dalam pada segitiga berikut. Tulislah hasil pengukuranmu pada tabel berikut. Bisa adik-adik tuliskan seperti ini. Segitiga pertama, besar jumlah sudut dalam pada segitiga 180 derajat. Segitiga B, besar jumlah sudut dalam pada segitiga 180 derajat. Segitiga C, besar jumlah sudut dalam pada segitiganya 180 derajat. Segitiga D, besar jumlah sudut dalam pada segitiga 180 derajat. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah jumlah besar sudut dalam segitiga sama? Jawabannya iya, jumlah besar sudut dalam segitiga sama, yaitu 180 derajat. Coba buktikan dengan cara berbeda. Apakah kamu punya cara berbeda? Potong ujung segitiga, lalu susun seperti gambar berikut. Bisa adik-adik lihat gambarnya pada halaman 158. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah besar jumlah sudutnya sama? Berapakah besar jumlah sudutnya? Jawabannya, iya. Jumlah besar sudut dalam segitiga sama, yaitu 180 derajat. Besar sudut pada segitiga juga memengaruhi namanya. Berilah nama segitiga tersebut dengan melihat besar sudutnya. Bisa dilihat pada halaman 159. Di situ ada tabel. Bisa dituliskan pada tabelnya seperti berikut. Pertama, segitiga lancip. Ketiga sudutnya lancip, yaitu kurang dari 90 derajat. Kedua, segitiga lancip. Ketiga sudutnya lancip, kurang dari 90 derajat. Ketiga, segitiga siku-siku. Salah satu sudutnya siku-siku, yaitu 90 derajat. Gambar keempat, segitiga tumpul. Salah satu sudutnya tumpul, yaitu lebih dari 90 derajat. Jawablah pertanyaan berikut. Hitunglah sudut yang belum diketahui. Di situ ada 6 gambar ya adik-adik atau 6 pertanyaan. Gambar yang pertama, sudut yang belum diketahui adalah 90 derajat. Gambar kedua, sudut yang belum diketahui adalah 70 derajat. Gambar ketiga, sudut yang belum diketahui 70 derajat. Gambar keempat, sudut yang belum diketahui 40 derajat. Gambar kelima, sudut yang belum diketahui
adalah 40 derajat. Gambar ke-6, sudut yang belum diketahui adalah 40 derajat. Apakah pada saat bekerja kelompok tadi, kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Iya, saat bekerja sama tadi, saya dan teman-teman sudah terbiasa bekerja sama. Kami saling menghargai pendapat satu dan lainnya. Selanjutnya, ayo berlatih pada halaman 160. Sekarang, bekerja samalah dengan gurumu. Gurumu akan membacakan cerita. Kemudian, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi, guru adik-adik nanti akan membacakan sebuah bacaan ya. Kemudian adik-adik tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Misalkan, ayo adik-adik berlatih mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ini kakak kasih contoh bacaan yang berjudul Sigap Membantu Sesama. Nah, itu adik-adik baca ya, ini sudah kakak kasih lihat. Kemudian, mari kita coba cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paragraf 1. Gagasan pokoknya adalah malam itu beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Gagasan pendukungnya, tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Orang tersebut rupanya adalah Pak Semi. Paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah Pak Semi baru pulang dari kampungnya di Maluku. Gagasan pendukungnya, sudah 2 minggu Pak Semi pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Semi sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Gagasan pendukungnya, sampai di rumah Pak Semi mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Gagasan pendukungnya, mereka dengan cepat membantu Pak Semi. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin mengambilkan dan menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Paragraf kelima, gagasan pokoknya adalah setelah makan dan meminum teh, Pak Semi beristirahat. Gagasan pendukungnya, ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Semi merasa memiliki keluarga. Nah, misalkan seperti itu. Jadi, ketika guru adik-adik memberikan bacaan, adik-adik tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga dapat membantu adik-adik. Kalau adik-adik suka, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.